dibalik semua lukisan-lukisan dari Bapak Bambang Wibowo. Tapi nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol santai bersama Bapak Bambang dan akan ditemani oleh Mas Andre. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya bisa, tapi sebelum itu kita akan melihat video dari siapa yang buat videonya? Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Yoga. Ini pasti keren banget ya, karena semua video yang dibuat Kak Yoga ini karya-karyanya luar biasa. Tepuk tangannya dong sekali lagi. Senyum dong. Nah, gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja akan menyaksikan screen video dari Kak Yoga untuk Bapak Bambang Wibowo. Let's check it out. Nama saya Bambang Wibowo, umur sekarang 64 tahun, ya, mulai tinggal di Bali tahun 80, masuk di Sanggar Peceng. Namanya Sanggar Peceng itu yang jadi gurunya Pak Dullah namanya. Pak Dullah termasuk pelukis istana waktu Pak Karno, Soekarno. Saya melukis ya mulai tahun 80 itu saya mulai aktif melukis, terus nggak bisa minit gitu, terus cari kerja di Denpasar saya. Terus habis itu tinggal di Denpasar, terus ada teman yang sudah sukses, terus nawarin. Waktu itu saya sudah usaha bikin sablon kaos itu, terus ada teman nawarin apa enggak ingin lukis lagi, terus saya bilang mau ingin lukis, terus dikasih modal cat, terus melukis sampai sekarang. Kalau favorit saya enggak punya karya favorit atau masterpiece gitu, saya enggak ada, cuman ya apa namanya cuma seneng-seneng aja, seneng-seneng ya, mudah-mudahan jadi bagus. Tapi kadang sepertinya saya lihat wah kurang bagus, nggak tahunya malah ada orang yang suka gitu. Jadi saya sendiri nggak bisa bilang wah ini masterpiece saya suka, nanti salah nanti. Kalau anak saya, sebab saya dari dulu aktivitasnya di luar, jadi saya tidak dekat sama anak saya. Jadi anak saya tidak ada yang suka lukis, cuman Andre aja yang di fotografi aja. Tidak. Kalau inspirasi sebetulnya saya dari pelukis-pelukis senior ya, ada yang dari luar negeri atau mungkin Indonesia, lihat-lihat karyanya, jadi terus juga jadi inspirasi juga ya, salah satunya seperti Avandi atau mungkin pelukis-pelukis yang dari luar yang tinggal di Bali, kan ada Blanco, itu kan dia melukis yang kelihatan aja gitu. Jadi inspirasi saya ya sebetulnya dari lingkungan semua itu jadi inspirasi. Walaupun ada rumah yang kelihatannya orang lain bilang wah ini rumah saya sudah jelek tapi saya suka gitu, itu sering terjadi. Bapak seperti ada angkol-angkol, terus ada warung gitu, kok jangan dilukis, terus dia mungkin malu angkol-angkolnya kapan-kapan sudah dibakar. Ya jadi senengan apa namanya, senang ya keindahan Bali, sebetulnya keindahan Bali itu asik. Jadi begitu asiknya ini tempat mandinya, dia turun ke bawah ini
ada pancorannya, bisa memang di sini. Pokoknya tahun-tahun itu ya tahun-tahun kan 80-an terus memang betul-betul masih sepi. Sebetulnya mood itu apa namanya tergantung. Kalau orang sudah apa namanya mungkin kebiasaan menggunakan alasan. Nah, alasan melukis itu paling bagus itu kata-katanya cuma mood gitu loh. Itu alasan sebetulnya, alasan apa namanya umpama untuk gengsi. Wah, pelukis itu harus inspirasi, harus merokok, terus nggak bisa disuruh begitu aja, terus bisa belum mood gitu ya. Alasan itu sebetulnya alasan yang keren lah untuk pelukis bisa bilang wah udah mood gitu. Nah itu saya kira alasan yang apa ya, ya keren juga sih, tapi saya tidak gunakan itu, saya tidak mau gunakan. Lihat nih, akuariumnya kan ada ikannya. Kata mood gitu. Sebab kalau kita butuh kebutuhan sudah dituntut itu, saya tidak tunggu dulu baru kerja. Tapi saya bikin landscape itu hiburan juga, walaupun 50.000 atau gimana, tapi kesenangannya itu bisa kesalurkan, itu termasuk hiburan. Saya tidak punya ambisi wah saya mau apa, mau bikin karya besar. Banyak orang yang bikin karya besar yang kerjain harian aja, tinggal itu yang sekarang lebih penting gitu loh. Sebetulnya bagian dari ekspresi itu sebetulnya ya istilahnya orang kan perlu apa namanya hobi sudah melukis dan hobi, tapi ada kadang sepertinya tidak ada hubungannya, tapi kenyataannya itu juga bagian dari hobi juga, tapi itu sebetulnya lawan ya. Kita buang-buang, anggap aja seperti buang uang, tapi itu kan beli kesenangan juga gitu, jadi masih positif lah. Mewujudkan, tidak harus gede, tapi kecil pun juga paling tidak tangannya itu terus dilatih gitu ya, dilatih. Nanti dari situ siapa tahu ada orang yang berminat mau bikin besar atau bikin kecil, sudah paling tidak sudah pernah latihan, bukan hanya kepingin tapi yang gini kayaknya semuanya saya di kepala, tapi tangan belum kerja juga, itu kurang harus sejalan lah, pikiran, rencana apa sama tangan itu harus disejajarkan supaya apa yang dipikir tangan juga bisa selesai. Ya pokoknya rajin kerja aja.